rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel Tukang Jadi-Jadian. Dalam kesempatan video kali ini saya tidak akan membuat project ataupun tutorial ya, karena kali ini saya akan membuat sebuah giveaway. Jadi sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih buat rekan-rekan sekalian yang masih setia di channel ini, yang selalu mensupport, selalu nonton kalau ada video terbaru dari channel Tukang Jadi-Jadian ya. Sehingga channel ini kemarin sudah sampai di 300.000 subscriber. Kalau sampai video ini dibuat sih sudah 311 ya rekan-rekan ya, 311.000. Jadi alhamdulillah menurut saya perkembangan channel Tukang Jadi-Jadian ini lumayan cepat ya rekan-rekan ya, karena memang didukung dari bantuan dari rekan-rekan semuanya yang selalu setia menonton channel ini. Sedikit ngobrol aja ya rekan-rekan ya. Channel ini saya buat sekitar 2 tahun yang lalu, sekitar bulan Agustus ya kalau buat channelnya. Cuma memang upload pertamanya saya baru tanggal 20-an Oktober. Itu video pertama yang saya buat adalah video tentang review atau unboxing daripada mesin Ryu Circular Saw ya, RCS 185 kalau nggak salah ya. Itu adalah video pertama saya, dan itu pertama kali saya di depan kamera. Jadi kalau rekan-rekan ada yang nonton pasti nggak karuan ngomongnya, juga tidak bisa teratur karena memang baru pertama kali di depan kamera. Itu pun pakai kamera handphone, lampunya juga cuma lampu pakai power bank di dalam kamar. Jadi kualitas gambar juga tidak bagus, tapi memang itulah proses ya rekan-rekan ya. Jadi pertama kali buat YouTube itu memang hanya iseng-iseng saja. Dulu rencana saya itu mau bikin kitchen set ya, mau bikin kitchen set dari kayu, dari multiplex. Terus saya beli yang pertama itu Circular Saw, terus beli mesin trimmer, itu juga saya buat video. Jadi sebenarnya cuma pengen mencoba saja di YouTube. Ternyata memang pertamanya agak berat ya di YouTube itu. Untuk memulainya memang agak berat, view juga tidak langsung banyak. Saya mulai dapat view banyak itu karena saya mulai membuat pagar ya, membuat pagar rumah. Itu view-nya mulai banyak dan mulai banyak menggunakan bajaringan. Subscriber mulai bertambah dan terus bertambah. Saya buat project-project dari bahan bajaringan, kanal C maupun hulu. Termasuk waktu kemarin membuat rak sepatu itu juga banyak yang nonton. Dan sampai sekarang channel ini sudah mulai maju dan sudah sampai di 300.000 subscriber. Memang tidak mudah ya rekan-rekan ya untuk membangun sebuah channel itu, karena memang butuh kesabaran. Jadi buat rekan-rekan yang mungkin mau mencoba untuk membuat channel YouTube tentang pertukangan, memang di Indonesia itu untuk channel pertukangan memang agak susah ya. Maksudnya para penghobi atau orang-orang yang benar-benar pengen belajar atau berkreasi itu perbandingannya sangat jauh dengan channel-channel YouTube yang hiburan, infotainment, prank segala macam, itu kalah jauh untuk viewernya. Jadi memang kerja keras kita untuk membuat konten supaya channel pertukangan atau kerajinan di rumah ini semakin baik. Jadi rekan-rekan yang sudah mulai untuk membuat channel YouTube ya jangan patah semangat ya. Memang untuk awal-awalnya itu memang sangat susah sekali untuk mendapatkan view. Jadi yang penting kita itu konsisten untuk upload, untuk membuat konten-konten yang bagus, yang dibutuhkan oleh orang lain. Dan tentunya juga yang mengedukasi ya, jadi membuat orang lain jadi pengen ikut belajar, pengen ikut mencoba. Dari pertama kali buat channel juga komen-komen negatif atau ejekan atau segala macam itu juga banyak ya rekan-rekan ya. Tapi kalau dirasakan juga nggak ada habisnya, jadi kita akan patah semangat sendiri. Contohnya dulu ada yang komen di channel saya waktu saya bikin tangga ya.
waktu saya bikin tangga lipat itu untuk posisi lurus memang tidak begitu kuat, dan itu memang kekurangan saya karena memang itu waktu saya masih awal-awal bikin konten dan saya juga masih belajar. Itu ada yang komen tentang kalau saya itu niatnya membunuh orang lain. Jadi kayak komen-komen begitulah yang kadang-kadang kalau kita rasakan itu akan membuat kita jadi patah semangat. Tapi kalau kita bisa menjadikan komen itu sebagai penyemangat, maka kita akan lebih kuat lagi dan lebih semangat untuk membuat konten yang lebih baik lagi, yang lebih safe lagi, maksudnya lebih aman untuk orang lain. Memang kita tidak bisa untuk namanya memberikan kepuasan untuk orang semua ya, karena macam-macam orang kan beda kesukaan, beda kemauan, beda keinginan. Jadi kita nggak bisa menuruti semua yang viewer atau subscriber mau ya. Ada yang pengen bajaringan terus, ada yang pengen kayu terus, ada yang pengen review alat. Jadi ya sebisa mungkin kita penuhi satu persatu. Contohnya lagi untuk project ya. Untuk project itu salah satunya banyak yang request. Kalaupun saya bisa penuhi dan saya bisa, pasti akan saya kerjakan. Salah satunya untuk tiang tower air ini, request dari rekan-rekan sampai sekarang juga belum saya buat karena memang kalau masalah bahan mungkin bisa ya, cuma untuk masalah lokasi saya belum bisa karena rumah saya ini sempit. Di belakang sudah tidak bisa, di depan sudah jalan. Saya tidak mungkin membuat toren air di jalan untuk tiangnya. Jadi memang kadang-kadang untuk beberapa request itu belum bisa dikerjakan karena situasinya memang tidak memungkinkan ya rekan-rekan ya. Terus salah satu lagi yang belum bisa saya kerjakan adalah membuat dipan atau tempat tidur dari baja ringan, yang tingkat ataupun yang enggak ya. Itu karena bukan saya tidak mau membuat atau saya mungkin belum pernah mencoba, karena memang saya berpikir karena di tempat tidur itu semua harus aman ya. Karena kita kalau tidur itu kadang guling kanan, guling kiri. Kalau itu bahannya dari baja ringan, banyak yang sudut-sudut tajam, apalagi untuk anak-anak, saya kira masih kurang safety. Makanya sampai sekarang saya masih berpikir bagaimana cara membuat yang aman untuk anak-anak ataupun orang dewasa ya. Jadi kalau tidur itu kita tidak bisa mengontrol ya. Kadang kita bisa guling kanan, guling kiri, naik turun, itu masih terlalu bahaya jika kita menggunakan baja ringan, apalagi yang tingkat. Yang tingkat itu harus ada tangganya. Kalau tangga menggunakan baja ringan untuk di tempat tidur, saya kira masih safety-nya masih kurang bagus ya, masih terlalu banyak bahayanya. Jadi begitulah rekan-rekan kurang lebih ya. Jadi bukan masalah saya itu tidak mau atau tidak ingin membuat sebuah project yang di-request dari rekan-rekan sekalian. Cuma kadang-kadang saya itu masih berpikir dari segi keamanan atau lokasi pembuatannya. Seperti ada yang request untuk membuat kanopi, karena saya tidak punya lokasinya. Rumah saya sudah ada kanopinya, saya tidak bisa untuk membuat lokasinya atau membuat kanopinya di mana untuk pembuatan proyek tersebut. Jadi sekali lagi mohon maaf buat rekan-rekan sekalian yang sudah request tapi belum bisa dibuatkan oleh channel Tukang Jadi-Jadian. Dan selanjutnya saya juga mau ngucapin terima kasih buat rekan-rekan yang selalu setia ya di channel ini. Apalagi kalau komen-komen yang selalu keluar di awal video. Jadi saya itu paling senang kalau jawabin komen di awal video ya. Kalau video habis tayang biasanya sekitar 50-100 komen itu biasanya langsung saya jawab. Karena saya masih fokus ya, karena habis upload terus saya langsung baca komen-komen. Jika saya sempat langsung saya jawab. Itu biasanya saya hafal beberapa akun YouTube subscriber dari channel Tukang Jadi-Jadian yang selalu setia, selalu komen di awal-awal ya. Dari ya sekitar 100-an komen itu saya beberapa sampai hafal untuk orang-orangnya. Sampai dari yang pertama kali waktu video saya masih kecil, masih sekitar 10.000 subscriber, sekarang juga masih ada yang setia di
muncul di komen di awal-awal video upload ya, dan selalu nongol di setiap video saya komen. Jadi saya terima kasih buat rekan-rekan yang masih terus semangat mengikuti video-video dari channel Tukang Jadi-Jadian. Ya, kedepannya sih saya pengennya channel ini tetap bisa memberikan inspirasi buat rekan-rekan sekalian. Saya bukan tukang, saya hanya orang yang hobi, jadi tidak 100% hasil saya itu bagus. Dan kadang-kadang ada juga beberapa project yang agak sedikit bahaya atau kurang bagus atau kurang safety. Ya rekan-rekan jangan dibuat ya, maksudnya jangan langsung ditiru, mungkin diperbaiki dari segi keamanannya dan tekniknya. Untuk peralatan memang ya beberapa rekan-rekan kemarin ada yang komen mengenai peralatan yang saya pakai sekarang istilahnya canggih-canggih atau tidak seperti yang dulu. Bahkan kemarin ada yang komen mengenai saya itu bikin konten bagus tapi sepertinya pamer alat. Ya sebenarnya sih nggak pamer alat ya, kalau saya ya sebenarnya bukan pamer alat, tapi memang itulah alat yang saya gunakan. Jadi kalau saya buat video itu pengennya cepat selesai dan tidak begitu banyak menggunakan tenaga ya, karena setelah membuat video itu proses pembuatan projectnya saya masih harus mengedit. Jadi saya buat video sendiri, saya edit sendiri, dan saya upload sendiri. Jadi semua saya kerjakan sendiri, jadi saya harus hemat tenaga ya rekan-rekan ya. Kalau memang dari awal-awal dulu saya memang masih menggunakan alat manual, kayak saya pasang rivet harus pakai tang rivet, untuk amplas harus manual. Tapi kesininya saya sudah mengumpulkan beberapa alat, sedikit-sedikit menabung dan dapat membeli alat-alat. Jadi saya gunakan alat itu untuk mendukung pekerjaan saya untuk membuat video ini. Jadi paling tidak saya bisa membuat video yang lumayan agak banyak dan konsisten di YouTube, sehingga setiap hari saya sekarang bisa upload dan saya dapat menghemat tenaga untuk upload berikutnya. Jika saya menggunakan kemarin ada yang challenge ya, kayaknya tantangan, saya bikin videonya pakai alat manual semua. Saya memang tidak sanggup rekan-rekan kalau menggunakan alat manual semua, karena memang jadi dari segi tenaga dan mungkin keterampilan saya jika menggunakan alat-alat manual itu tidak akan bisa cepat untuk membuat video setiap hari. Oke rekan-rekan, kurang lebih seperti itu ya, sedikit ulasan saya atau ucapan terima kasih saya buat rekan-rekan sekalian yang sudah menonton selama 2 tahun ini ya, hampir 2 tahun ya, dari tahun 2018 bulan Oktober, sekarang bulan Mei akhir 2020. Sekarang sudah sampai di 300.000 subscriber. Dan kali ini saya akan membuat giveaway ya rekan-rekan ya, giveaway 300.000 subscriber. Buat rekan-rekan nanti yang beruntung, yang bagi siapa yang mau ikut, silahkan nanti ikuti saja caranya. Yang pertama ini saya akan giveaway mesin las Daiden Migi 130. Kemarin pernah saya review juga, tapi belum konsisten, belum saya kerjakan terus ya rekan-rekan ya, karena kemarin beberapa waktu memang masih PSBB ya, cari besi agak susah, jadi saya belum melanjutkan untuk proyek pengelasan. Mesin Migi ini keluaran dari PT Niaga Mas Lestari Gemilang atau yang sering disingkat NLG ya. Lumayan rekan-rekan, nanti kalau rekan-rekan dapat Migi ini harganya aja kisaran 3 juta ya. Jadi lumayan, tapi memang cuma ada satu. Jadi nanti siapa yang beruntung akan bisa menggunakan mesin las ini ya, daripada beli kan 3 juta. Terus yang kedua ini nanti saya akan ada 2 tang rivet ya rekan-rekan ya. Ini tang rivet mereknya Cisal Lobster. Ini lobster kayaknya bagus ya rekan-rekan ya. Ini ada 2 buat rekan-rekan sekalian. Nanti siapa yang mau ikut bisa, caranya
silahkan tulis di kolom komentar. Pertanyaannya adalah apa kepanjangan dari NLG? Tadi udah saya sebutkan ya. Terus tulis komentar buat channel Tukang Jadi-Jadian ini. Nggak usah panjang-panjang ya, singkat saja. Yang penting nanti saya baca nggak capek. Terus selanjutnya kasih hashtag TJJ 300k. Untuk satu orang saya harapkan komennya satu kali saja, jangan di spam ya, karena kalau nanti ada 2 atau 3 komen untuk menjawab pertanyaan dengan akun yang sama akan saya diskualifikasi atau saya hapus, karena akan merugikan yang lain ya. Untuk giveaway 200.000 subscriber kemarin ada yang nyepam sampai 20-an komen, orangnya sama, jadi ya maaf saja, tidak langsung saya hapus saja. Baiklah rekan-rekan, begitu tadi pokoknya intinya. Terima kasih buat rekan-rekan sekalian yang masih setia di channel ini, masih memantau channel ini sehingga channel ini view-nya tetap banyak, subscribernya bertambah terus, dan semoga nanti bisa sampai 400.000, 500.000, bahkan 1 juta subscriber. Demikian video kali ini rekan-rekan. Jangan lupa yang mau ikut giveaway tulis di kolom komentar ya. Saya tunggu 1 minggu dari sekarang. Oke, nanti hari ke-7, hari ke-7 ke-8 nanti saya akan umumkan di video pas hari tersebut. Nanti untuk hadiahnya akan dikirim ke lokasi rumah atau tempat tinggal dari rekan-rekan sekalian. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih masih setia di channel Tukang Jadi-Jadian. Tetap semangat.